Mahakarya Halikul Jabar melengkapi setiap hajat makhluknya. Pengalaman dalam pengelolaan merupakan bagian mendasar yang harus dimiliki agar ketersediaan alam dapat mendukung kebutuhan manusia. Nelayan berpijak pada pengalaman dalam melihat tanda alam. Setiap detak kehidupan nelayan bersanding dengan alam. Membaca tanda alam merupakan titisan turun-temurun leluhur bagi kehidupan nelayan. Mereka piawai dalam mengarungi bahtera menyelami laut, menghindari badai samudra. Mereka lihai merapal tanda-tanda alam, bahkan mampu bersenandung dengan ikan torani agar bersulih di tempat yang nelayan telah siapkan. Mereka menyebutnya Imarak Dia, sebuah sapaan penghormatan dan pengharapan agar ikan torani bertelur, sehingga hasrat mendulang rezeki meraup hasil laut dapat terwujud. Rutinitas yang berbeda akan kita jumpai jika berada di Pambusuang, yang merupakan desa di Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Di desa ini, peran serta ibu-ibu dalam menghasilkan hasil tangkapan tuing-tuing bernilai ekonomi sangat besar. Seakan berbagi peran, jika suami bertugas mencari telur ikan torani atau ikan terbang, maka ibu bertugas mengurai kotoran yang menempel pada telur ikan. Ketelatenan berbalut keuletan serta didasari kesabaran merupakan hal yang harus dimiliki oleh ibu-ibu untuk mendapatkan tuing-tuing yang bersih dan sesuai standar jual di pasaran. Kualitas telur didasarkan pada warna. Jika sudah jingga kehitam-hitaman, kualitasnya agak rendah. Telur yang bagus warnanya kuning atau jingga, tanpa campuran warna hitam. Dimanapun jua, jika musim petelur ikan tuing-tuing, demikian masyarakat setempat menamakannya atau familiar dinamakan ikan terbang, yang dimulai pada bulan April hingga awal bulan September. Dapat kita jumpai masyarakat baik anak-anak maupun orang tua sedang memisahkan kotoran yang menempel pada telur ikan tuing-tuing. Para pembersih musiman ini bagaikan cendawan yang tumbuh di musim hujan. Mereka hadir mengais keberuntungan sebagai patalo atau orang yang membersihkan kotoran dari tuing-tuing. Meskipun telur ikan tuing-tuing telah dijemur saat pelayaran pulang, namun penjemuran harus terus dilakukan hingga telur ikan tuing-tuing benar-benar kering. Jauh sebelum bahan pengawet digunakan, mereka telah menggunakan bahan pengawet alam yang tidak berdampak buruk bagi kesehatan. Hal ini merupakan pengalaman yang digunakan hingga saat ini, agar telur ikan bisa bertahan lama, serta memiliki kualitas jual tinggi tanpa menggunakan formalin.
Halo, Halo. dan don joro ditin. Mela pesan di Oh, siapa lambar para lopon? kater pataplo lambar. Nggak malay ngantar langsung lari wayam. Oh iya iya. Wala apa pon? Setelah terjalin kesepakatan antara pemesan dan pemanjat, saatnya Asrar menunaikan tugasnya memenuhi hasrat pemesan, melengkapi jumlah pesanan, sehingga kepercayaan dapat terwujud. Penggunaan daun kelapa nantinya sebagai tempat nempelnya telur ikan tuing-tuing. Dara dewe nei para kuna. Dia pamusuan. Nanti tuh ya anu ya. Iya dia kain dia. Jauhnya jarak tempuh, serta sulitnya memanjat dan menebang daun kelapa, seakan sirna tatkala dapat memenuhi keinginan pemesan serta pengantaran tuntas tepat waktu. Makasih banyak. Sama-sama. Satu persatu kelengkapan ritual mulai disiapkan. Hal ini menandakan bahwa semua harus mengambil peran dalam penyiapan kelengkapan ritual. Ritual dilakukan sebagai tanda hormat kepada alam, serta sebagai upaya mengharap keselamatan dan rezeki ketika sedang melaut. Jika Rau pun telah menyiapkan daun kelapa yang telah dipesannya, peran istri menyiapkan kelengkapan lain. Layaknya orang yang akan kenduri, segala sesuatu harus disiapkan. Kayan na. Siapa tiba sa? Nang atas pa 10 nih. 110. Mau sulitin. Ya kan hargana mulai 110. Pasang asir iyan yan. Arro pulo na. Di malah. Siapa pay? Sang asir pa 10 harga pas na mulai sa 10 apa. Kapalit ta balu, masepo. Eh. Wah. Lalu. Apa? Ya. Oke. وسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتكل. Beragam jenis kelengkapan ritual yang kesemuanya bermakna kebajikan. Kacang ijo misalnya, bermakna rezeki terus beriringan setelah segala sesuatu kelengkapan ritual sudah tersaji. Punggawa bersama para sawi berkumpul di bagian tengah rumah, membulatkan tekad dan berserah diri kepada Tuhan, seraya memohon keselamatan dan rezeki saat melaut. Punggawa merupakan pemilik kapal. Segala sesuatu yang berkenaan dengan bekal saat melaut ditanggung oleh punggawa. Sawi adalah buruh nelayan atau nelayan pekerja yang bertugas melakukan segala aktivitas saat penangkapan telur ikan. Sehari sebelum berangkat Motanga, mereka melangsungkan upacara kuliwa
atau tolak bala. Kuliwa termasuk prasyarat sebelum berlayar dalam waktu lama. Upacara kuliwa yang menyatukan unsur rumah, perahu laut, dan posasi atau nelayan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat upacara ini, mereka mengharapkan keselamatan dan rezeki saat melaut. Malam telah menyelimuti siang. Pertanda kelengkapan ritual, saatnya dibawa menuju ke kapal. Para sawi mengambil peran untuk membawanya. Tanpa aba-aba, mereka telah mengetahui tugas dan peranannya. Rao pun sang punggawa bertugas membawa air suci di dalam cerek. Ritual diadakan pada bagian tengah kapal, merupakan titik keseimbangan serta keselarasan antara kapal dan muatannya. Diharapkan isi kapal bisa menyatu padu. Nah, yang menarik adalah di tradisi Motang ini ada beberapa ritual, baik pemali maupun semacam usul. Jadi di awal musim itu nelayan melakukan ritual makuliwa. Jadi di rumah punggawa atau nakoda ada upacara, diundanglah kru-kru atau sawi, terus ada datang juga ulama mendoakan supaya keselamatan yang akan dilakukan oleh para nelayan itu ya insya Allah selamat dan menghasilkan rezeki. Nah, mereka berangkat. Sebenarnya sejarah awal Motang ini dulu itu sebelum tahun 80-an target utamanya itu adalah ikan terbangnya, tuing-tuing. Jadi mereka dominan membawa lebih banyak buaro. Jadi buaro itu semacam bubu. Di ujung tabung itu ada bambu sembilu yang mengarah masuk. Jadi ikan terbang dengan leluasa masuk tapi tidak bisa keluar. Jadi itu perangkap. Nah, nanti setelah tahun 80-an sampai ke sini itu ikan terbangnya itu telurnya itu ternyata bernilai tinggi. Jadi yang dulunya target utama adalah ikan terbang. Kalau ada telur di situ ya tiba di kampung itu dibagi-bagi. Air tu ini tori mau boleh tu tabau terus tori lai woyan ngirau saya kate apa manyo ambil dulu lau pura lo na nu kate o na pas ini imi yuk kate diwengano jambu mau alinau biasa sih 50.000 na belum biasa tu ini tori mata papolitita si olah lo pali kate o si rumung tappa melo nasa lo na sangin nama alai biasa si waruan dio.
sang punggawa sebelum berangkat, memohon izin dan restu kepada Sang Pencipta. Hari yang telah disepakati pun telah tiba. Hal ini menandakan saatnya untuk melengkapi segala kebutuhan dalam berlayar harus dibawa ke kapal. Tidak boleh ada barang kebutuhan yang tertinggal. Semua keperluan berlayar sudah disiapkan sehari sebelum keberangkatan. Hanya 2 komunitas di Indonesia yang melakukan ini perburuan telur ikan terbang sebagai tradisinya, yaitu nelayan Galesong di Makassar, di Takalar, Sulawesi Selatan, sama nelayan Mandar di Sulawesi Barat. Kalau di nelayan Galesong itu mayoritas nelayannya berburu telur ikan terbang sampai ke Laut Banda, ke perairan Papua, terus didaratkan di Fak-Fak, baru dikirim ke Makassar. Nah, kalau nelayan-nelayan Mandar itu cuma di sini. Ini kan alat pemikat ikan terbang ini adalah daun kelapa. Itu kan ya bisa dikatakan itu berbau darat. Nah, harapannya ini pelaut supaya alat pemikat ini akrab bagi ikan dan beraroma laut dan menyamarkan, itu dipasangilah sargasum ini yang dalam bahasa Mandar disebut pak bulu. Jadi di daun kelapa itu diikat. Jadi sebelum penurunan alat tangkap ini mereka diikat terlebih dahulu dan baru dilepaskan menggunakan tali. Oh, kerja. Atimio, pembulu menurung. Ini atimio. Tipu-tipu sih dong jorona mandrung. Dari seuntai tuing-tuing kuning, bak bersinar kemasan, memancarkan secercah sinar kehidupan bagi sang nelayan yang menyimpan syarat manfaat. Nilai ekonomis serta nilai kebermanfaatan kesehatan yang melekat pada tuing-tuing menjadikan incaran bagi semua orang, bukan saja nelayan, namun masyarakat umum. Pangsa pasar hingga ke Jepang menggiur hati nelayan untuk memasarkannya. Olahan juru masak di Jepang menjadikan tuing-tuing salah satu jenis makanan yang jadi incaran para penikmat makanan lezat dan berkhasiat. Tuing-tuing memang memikat. Bentuknya yang mengkilat membuat hati yang melihat jadi terpikat. Kebermanfaatan tuing-tuing sangat menggoda selera. Nelayan rela melaut berhari-hari. Masyarakat nelayan pun menyambut sukacita. Nah, itu tidak tercatat oleh statistik. Nah, perkiraan saya itu bisa dibayangkan satu kali trip mereka bisa mendapatkan itu 50 sampai 100 kg telur ikan terbang dalam keadaan kering itu.
Nah, nilainya itu kemarin waktu awal-awal musim 500.000. Nah, terakhir ini saya dengar sampai 600.000 rupiah. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya dapat 50 kilo itu sudah 30 juta rupiah. Itu baru satu kali trip dan satu kelompok nelayan. Nah, bisa dilihat kita ada puluhan kapal armada di sini. Kalau bisa sampai miliaran. Ini cukup menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir khususnya di Teluk Mandar ini. Assalamualaikum Haji. Waktu yang berlalu mulai terasa berarti. Dari tuing-tuing yang gelap dan kotor tak berarti, saat ini telah bersih melewati ragam macam proses. Saja. Kini menjadi seuntai tuing-tuing yang sangat bernilai ekonomis. Masyarakat menyebutnya tuing-tuing Simaradia.